Baik, contoh soal yang pertama ya. Nah, seperti ini, contoh soal yang pertama. Jadi ada sebuah pegas kayak gitu ya, memiliki luas penampang 100 ya, 100 mm persegi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jika pegas ditarik gitu kan dengan gaya 150 Newton, yang menjadi pertanyaan adalah berapa sih tegangan yang dialami oleh pegas tersebut ya. Ini contoh ya soal tentang yang namanya tegangan ya, tegangan bahan. Oke, ini tegangan. Nah, rumusan mengenai tegangan itu adalah disimbolkan dengan sigma kecil, huruf sigma kayak gini nih. Nah, kayak gini ya sigma. Yaitu apa? Yaitu besarnya gaya yang dipakai, yang diberikan dibagi dengan luas penampangnya. Ya, seperti itu. Nah, kita harus bisa istilahnya ya, membaca mungkin ya, membaca mana si gaya, mana si luas penampang dari soal tersebut. Manakala belum ada, maka kita bisa mencarinya dengan data yang sudah ada di soal tersebut. Sebagai contoh, ini kebetulan ya, pegas yang bersifat elastis memiliki luas penampang. Lah, luas penampangnya kebetulan diketahui ya, 100 mm persegi. Oke, berarti A-nya adalah 100 mm persegi. Kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa SI-nya kan meter persegi. Ya, SI-nya adalah meter persegi. Tentunya kalau di sini tidak diketahui yang di akhirnya mau jadiin apa, tentunya kita harus merubah menjadi meter persegi. Akan tetapi untuk contoh soal ini adalah tegangan yang dialami bekas adalah berapa Newton per meter persegi, per milimeter persegi. Artinya apa sih? Kita nanti endingnya per milimeter persegi ya. Berarti apa? Data yang 100 mm persegi ini tidak perlu kita otak-atik menjadi meter persegi kayak gitu. Ya, itu kuncinya ya. Seperti itu. Sehingga kita biarkan saja nilai A-nya adalah 100 mm persegi untuk A-nya. Nah, jika pegas ditarik dengan gaya, ini gayanya juga udah dapat nih ya. Gaya F ya. Force itu 150 Newton. Pertanyaannya berapa tegangan yang dialami oleh pegas. Nah, formula untuk mencari tegangan ya, ini sigma nih, sigma kecil, huruf sigma kecil. Seperti itu adalah sigma sama dengan F per A. Kalau sigma besar kan gini nih. Ya, mungkin kalian udah tahu ya, sigma besar seperti ini, tapi sigma kecil mungkin jarang tahu ya seperti ini. Ya. Sigma sama dengan F per A atau force per area lah, luas penampang. Oleh karena F-nya adalah 150 Newton. Oke, 150 Newton. Kemudian A-nya adalah 100 mm persegi, maka dapat dikatakan nilainya ya. Nilai dari sigmanya atau tegangannya adalah 150 bagi 100 atau 1,5 Newton per milimeter persegi. Newton itu kalau disingkat huruf N besar kayak gini ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 1,5 Newton per meter persegi. Kira-kira cukup oke ya mengenai mengenai contoh yang ini ya. Bagaimana TKJ? Oke ya, sip. Nah, kita masuk ke hal selanjutnya ya, contoh soal selanjutnya. Bentar, saya tak hilangin dulu karena saya mau ke bawah. Oke. Nah, ini contoh soal selanjutnya yang berkaitan dengan elastisitas ya. Nah, ada tukang bangunan nih ya. Dia punya logam besi. Mungkin saya pakai warna yang lain. Sebentar. Logam besi. Nah, panjangnya nih ya. Panjangnya adalah 1 meter. Panjang biasa disebutkan sebagai L, length, seperti itu. Kalau ada perubahan panjang, biasanya panjang awal, ada panjang akhir, ada perubahan panjang. Ya, untuk contoh soal ini, kasus ini adalah ada panjang awal, ada panjang akhir, dan ada perubahan panjang, itu kan, ada panjang akhir. Maka apa? Untuk membedakan panjang akhir dengan panjang awal, biasanya panjang awal itu ada nolnya di sini, O atau nolnya origin ya, LO atau L0. Nah, L0-nya adalah 1 meter. 1 meter ya. Kemudian luas permukaannya ya, nah luas permukaannya ini 1 cm persegi. Berarti A kan, luas permukaan itu A, area. Ya, singkatannya itu dari area. Ada 1 cm persegi. Oke, kemudian tukang bangunan itu dia menarik logam besi tersebut menggunakan mesin. Dengan gaya tarik adalah F-nya, berarti kan 0,5 Newton. Nah, pertanyaan keterangan selanjutnya, ada panjang akhirnya, karena ditarik maka mulur kan. Nah,
panjang akhirnya itu menjadi 1,1 meter nih. Mulurnya 10 cm sendiri ya. Oke. L-nya adalah 1,1 meter. Jadi kalau ini cm itu 100 cm, ini 110 cm ya. Kalau untuk kita perbandingan saja. Nah, pertanyaannya regangan ya. Regangan besinya berapa kayak gitu. Kita harus tahu definisi dari regangan ya. Dalam arti secara matematisnya ya, regangan itu misalkan kita menggunakan huruf epsilon gitu ya. Seperti ini kayak angka 3 dibalik ya, seperti itu. Regangan itu secara fisika ya didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan panjang dibagi panjang awal. Ya. Regangan itu simbolnya kayak angka 3 nih dibalik, adalah perubahan panjang dibagi panjang awal. Perubahan panjang itu meter. Panjang awal itu meter. Meter dibagi meter 1 ya. Sehingga apa? Secara dimensi dia tidak punya dimensi atau dia tidak punya satuan. Ya, karena delta L itu meter, L0 juga meter kayak gitu ya. Sehingga nanti jawabannya tidak ada satuannya ya, seperti itu. Oke. Jadi kita tahu bahwa definisi secara matematis untuk regangan adalah delta L per L0 atau perubahan panjang dibagi panjang awal. Maka kalau kita selesaikan menjadi, nah panjang awalnya kan 1 meter atau 100 cm dan panjang akhirnya 1,1 meter atau 110 cm ya. Kita harus konsisten cm semua atau meter semua. Kalau kita tetap meter semua, maka apa? Delta L-nya ya, delta L-nya tentunya apa? Panjang akhir dikurangi panjang awal ya. 1,1 dikurangi 1 atau 0,1 meter kayak gitu ya. Berarti hasilnya adalah delta L-nya 0,1 meter ya, dibagi panjang awalnya 1 meter. Sehingga ketemunya nilai regangannya adalah 0,1 tanpa satuan. Karena ini meter dapat kita eliminasi. Good, clear? Seperti itu. Oke ya. Halo. Sip. Kita ke yang selanjutnya. Nah, ini masih berkaitan dengan yang contoh soal yang tadi. Saya pakainya soal yang sama saja ya. Panjang awalnya adalah, waktu kita masih banyak, oke. Panjang awalnya L0 gitu ya, 1 meter. Kemudian luas permukaannya 1 cm persegi. Nanti mana perlu ini dirubah jadi meter persegi, nanti saya kasih space dulu ini ya. Kemudian menaik logam sehingga menggunakan dengan gaya ya, F-nya adalah 5000 Newton. Nah, kayak gitu. Panjang akhirnya berarti L gitu ya, itu 1,1 meter. Berarti delta L-nya adalah 0,1 meter. Nah, pertanyaannya adalah modulus elastisitasnya. Nah, ya, modulus elastisitas dari logam besi tersebut. Baik, modulus elastisitas orang menyebut juga sebagai modulus Young ya, tapi mungkin saya pakai gitu aja ya simbolnya ya. Modulus elastisitasnya seperti itu. Kadang-kadang orang juga bilang sebagai modulus Young karena Bapak yang menemukannya ya. Gitu ya mungkin ya. Gitu aja ya, modulus elastisitas gitu aja biar gampang sesuai dengan ininya aja kata-katanya. Nah, modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Ya, berarti apa? Antara sigma dengan epsilon. Ini tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya ya. Ya, tegangan sama regangan. Makanya saya membuat soalnya itu seperti ini ya, urutan untuk pembahasannya. Tegangan dibagi regangan. Kita tahu tadi tegangan itu apa? F per A, ya kan? Kemudian regangannya adalah delta L per L0. Ya, seperti itu. Berarti kan kalau cara SD ya, nih, F per A dibagi delta L per L0. Ini saya mau ke cara SD nih, karena mau otak-atik matematikanya ya. Nah, kalau dibagi kayak gini nih, maka kalau dirubah jadi perkalian apa? F per A dikali L0 per delta L ya. Ini cara SD ya, seperti itu. Sebenarnya ya cara kita ya bisa langsung kayak gini juga sih. Cuma ini saya cara natural ya, seperti anak SD gitu aja ya. Biar clear, biar gampang gitu aja. Jadi kalau kita uraikan bahwa modulus elastisitas itu sigma per epsilon atau tegangan dibagi regangan secara matematisnya ya. Maka kalau kita uraikan menjadi FL0 dibagi A per delta L.
Nah, perhatikan karena di sini modulus elastisitas itu tidak disebutkan satuannya apa, berarti menggunakan satuan yang SI ya. Nah, satuan SI berarti pembentuknya juga harus SI semua. Dari yang sudah ada, yang sudah diketahui ini yang warna merah. Panjang awal, panjang akhir, perubahan panjang semuanya udah pakai meter, gaya sudah Newton, sudah oke ya, sudah SI. Tapi ya lihat A-nya. A-nya masih cm persegi ya. Halo? Masih sudah diamati dari situ ya. Cek suara. Oke ya. Halo? Ya ya. Ini kan masih cm persegi ya. Nah, maka harus kita rubah ke meter persegi. Saya ingatkan lagi cara SD. Waktu SD kita belajar kayak tangga gitu kan. Kayak gini ya. Sentimeter, desimeter, meter kan? Sentimeter ke meter lompatnya 2 kali ke atas seperti itu. Ya. Nah, kalau persegi berarti 10 pangkat 2 atau 100 kalinya jadinya seperti itu ya. Tak ulang lagi, ini 2 kali lipatnya ya, langkahnya 2 kali. Maka kalau persegi nanti jadi ya dipersegiin juga ya seperti itu. Artinya apa? 1 cm persegi itu kalau mau jadiin meter persegi menjadi apa? Dikuadratkan nantinya ya. Seperti itu. Kalau cm ke meter kan dibagi 100, ya enggak sih? Atau 10 pangkat min 2 ya. Tak ulangi dulu nih. Misalkan 1 cm berapa meter sih? 0,01 kan? Ya, atau 10 pangkat min 2 kan? Seperti itu. Tapi kalau kuadrat, ini kuadrat, berarti ini kuadrat. 0,01 kuadrat atau 10 pangkat min 2 kuadrat. Waktu itu kita udah di matematika udah belajar bilangan perpangkatan bilangan berpangkat ya. Ini ketemunya berapa? 10 pangkat min 4. Nah, kayak gitu ya. Atau ini juga sama ya. 10 pangkat min 4 meter persegi atau kalau desimal 0,0001 meter persegi ya. Saya cenderung menggunakan ini daripada yang itu ya, desimal. Menggunakan yang notasi ilmiah daripada yang desimal. Inilah penggunaan notasi ilmiah salah satunya ya untuk memudahkan kita. Nah, semuanya sudah SI berarti apa? Tinggal kita rubah ya, tinggal kita ganti ke apa itu namanya? Tinggal kita sudutin maksudnya ya ke nilai persamaan yang ada di sini ya, seperti itu. Berarti sama dengan F-nya adalah 5000. 5000 berarti 5 dikali 10 pangkat 3 ya. Ini biar enggak rumit. Oke. F-nya segitu. L0-nya tadi mana? 1 meter. 1 M. Karena sudah SI saya nggak usah tulis satuannya dulu mungkin ya. Kemudian A-nya luas penampangnya ini berapa tadi? 10 pangkat min 4. Nah, kayak gitu. Kemudian terakhir delta L-nya ya. Delta L-nya adalah 0,1 seperti itu. 0,1 itu sebenarnya perhatikan itu 10 pangkat min 1. Sehingga yang bagian bawah ini penyebut ini sebenarnya 10 pangkat min 5 ya. Kita waktu itu belajar ini 10 pangkat min 5 kalau pindah ke atas jadi 10 pangkat 5 kan? Bahasanya itu pindah ke atas gitu ya. Jadi pembilang penyebut jadi pembilang. Berarti kalau kita jadiin satu garis 5 dikali 10 pangkat 3 dikali ini kalau pindah ke atas jadi 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 kan? Seperti itu. Ini kan 10 pangkat 5, min 5 ya, sorry. 10 pangkat min 5 kalau pindah ke atas jadi 10 pangkat 5. Nah, seperti itu. Sehingga secara matematika juga kita udah belajar tentang perpangkatan kayak gini nih. Ketemunya adalah sebelah sini mungkin ya. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat 8 ya. 5 10 pangkat. Satuannya apa? Nah, kita tinggal lihat ininya tuh. Ya, sebentar. Ini saya ganti warna dulu. Kita tinggal lihat F Newton, A meter persegi, L0 meter. Ini meter. Ini kan eliminasi sehingga sama-sama Newton per meter persegi. Sehingga satuannya adalah Newton per meter persegi. Oke. Seperti itu ya. Ini contoh soal yang keberapa saya lupa, 3 kalau nggak salah ya, yaitu tentang modulus elastisitas. Dari contoh soal ini kita bisa menemukan hasilnya 5 dikali 10 pangkat 8. Clear? Selanjutnya? Lanjut? Dilanjut. Oke. Baik. Nah, ini tentang energi potensial ya. Energi potensial pegas ya. Seutas kawat piano ditarik dengan gaya 400 Newton. F-nya adalah 400 Newton. Nih ya. Nah, bertambah panjang mulur nih. Oke. Boleh kalian pakai delta L, boleh delta X, boleh X saja, terserah. Tapi saya nyamannya pakai delta ya. Delta X atau mulurnya adalah 0,5 mm. Hati-hati, ini milimeter belum meter. SI-nya adalah metal.
Kalau joule berarti itu udah SI ya. Seperti itu. Sehingga kita perlu merubahnya. 0,05 mm dijadiin meter. Itu milimeter ke meter kan lompatnya 3 kali ya. Tapi kalau ke atas 10 pangkat min 3 atau 1/1000. Sehingga nanti ketemunya adalah 0,5 dikali 10 pangkat min 3 ya, meter. Seperti itu. Atau karena ini juga koma 10 pangkat min 1 ya, maka menjadi 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 4 ya. Jadi delta X nya adalah segitu, 5 dikali 10 pangkat min 4 meter. Nah, pertanyaan selanjutnya apa yang ditanya adalah energi potensialnya. Nah, mengenai energi potensial itu ada dua macam ya, ada dua macam. Sebenarnya ini dari hukum Hooke juga ya. Jadi kalau dari hukum Hooke kita bisa mengenal kurva ya, seperti itu. Ini X, Y, ini X, ini Y ya. Yang mana sumbu Y-nya itu sebagai F, ini sebagai delta X, seperti itu ya. Waktu itu kan waktu kita bahas hukum Hooke ya. Maka di sini ada kemiringan ya, ada slope gitu atau kemiringan seperti itu. Nah, kita hukum Hooke itu F sama dengan K delta X. Sehingga kemiringannya adalah K kan ya. Karena F adalah fungsi dari X ya, kemiringannya adalah K. Kemiringan itu K-nya ya. Yaitu bahwa K adalah F per delta X. Ya, jadi kemiringannya dapat diambil dari sini ya, seperti itu. Nah, perhatikan lagi sekali lagi, EPP energi potensial pegas itu adalah luas area di bawah kurva F delta X. Kurvanya mana? Kurva garis lurus ini. Mana area di bawah kurvanya? Sebentar saya ganti dulu warnanya. Yaitu yang ini nih, yang ini ya. Misalkan saya ambil titik ini nih. Ya, ambil titik. Maka yang ini nih, luas area di bawah kurva garis lurus adalah sebuah EPP. Kalau kalian lihat, ini bentuk bangun apa nih? Halo? Yang kalian lihat ini segitiga ya. Artinya apa? EPP itu luas area di bawah kurva F delta X ini ya. Seperti itu. Kalau kita tahu F-nya berapa Newton, misalkan ini berapa nih? 400 ya. Ini 400. Kemudian delta X-nya ini ya, 5 dikali 10 pangkat min 4 gitu ya, seperti itu. Maka luas segitiga dengan tinggi 400, lebar 5 10 pangkat min 4 gitu ya. Ya, seperti itu. Kita cari luas segitiganya, ketemulah EPP-nya kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya luas segitiga, masih ingat? Setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya delta X, tingginya F kan? Betul nggak? Alasnya delta X, tingginya F ya untuk kurva ini ya. Maka dapat dikatakan EPP adalah setengah dikalikan F dikalikan delta X. Nah, kayak gitu ya. Ini idenya. Idenya dari situ ya. Lanjut. Nah, setengah dikalikan F dikalikan delta X ya. Nah, berarti kan tinggal substitusi setengah dikalikan F-nya berapa tadi, 400, atau mungkin saya biar aman 4 dikali 10 pangkat 2 ya. 100 kan 2. Ya, mudah-mudahan ini nggak bingung. 404 dikali 10 pangkat 2 ya. Kemudian dikali delta X. Delta X-nya tadi mana? 5 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kayak gitu. Mungkin saya nanti hasilnya di sini aja ya, biar ini ada tempatnya. Baik, lanjut. Nah, 4 dikali 5, 20. 20 dikalikan setengah, 10 ya. 10 itu 10 pangkat 1 kan? 10 ya. 10 dulu adalah 10 pangkat 1. Oke, setengah dikalikan 4 dikalikan 5, 20. Dibagi 2 berarti 10 pangkat 1. Tinggal ini nih sisanya 10 pangkat 2. Kemudian ini 10 pangkat min 4 ya. Yang akan menghasilkan berapa nih? Ini pangkat 3, ini pangkat min 4, berarti 10 pangkat min 1 ya. Joule atau 0,1 Joule. Oke, clear? Waktu terus berjalan. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Halo? Ya, lanjut ya. Sip ya. Nanti ini kalian tinggal buka lagi aja backup-nya ya. Lanjut. Ini apa ini? Oh, sebuah timbangan pegas memiliki konstanta pegas K. Saya pakai warna yang merah enak itu buat ininya ya. K ya. K-nya adalah 1000 Newton per meter. Artinya butuh 1000 Newton agar mulur 1 meter. Itu artinya ya.
kalau secara bebas. Dibebani sekantong gabah. Jadi ada begas ya. Begas ini memiliki K, itu nilai K-nya itu ya, ini K seperti itu. Nah, dibebani berat 100 Newton yang setara dengan 10 kg ya. Kita nanti akan diminta untuk memilih salah satu, apakah 100 ataukah 10 ya. Seperti itu ya. Ini beratnya W ya. Jadi weight-nya, katakanlah ini ya, beras, kantong berasnya, weight-nya itu 100 Newton. Nah, gaya pemulihnya itu sama dengan beratnya. Jadi gaya pemulih itu gaya dari pegas melawan gaya tarik dari luar. Yang menarik si pegas kan berat, ini kan berat berasnya ya ke bawah, nih W-nya. Nah, F-nya gaya pemulihnya itu ke atas. Arahnya berlawanan ya. Ya kalau kita narik pegas kan tangan kita ketarik sama pegas kan. Tangan kita ngasih 100, maka si pegas punya gaya pemulih 100 juga gitu loh. Ini idenya ya, seperti itu. Oke. Kalau dari definisi ini tentunya beratnya itu W yang ke arah bawah dan gaya pemulihnya itu F ke arah atas. Nah, dalam hukum Hooke F itu gaya pemulih ya. Seperti itu. Pertanyaannya berapa sentimeterkah pertambahan panjang pegas tersebut? Nah, kita menggunakan hukum Hooke. Kita tahu bahwa yang namanya hukum Hooke itu seperti pada pembahasan sebelumnya, F sama dengan K delta X ya. Nah, ini saya nuliskan secara skalar ya. Kalau vektor nanti ini ada minusnya, artinya arah antara perubahan delta X-nya yang ke bawah, maka F-nya itu ke atas. Berbalikan ya. Nah, kalau saya nulis secara vektor, sama kalian belum belajar vektor, maka saya tulis secara skalarnya saja. S sama dengan K delta X kan. Kita diminta untuk mencari pertambahan panjang berarti delta X-nya. Berarti delta X sama dengan F dibagi dengan K. F-nya ya sama dengan gaya beratnya 100 Newton ya kan? Seperti itu, maka 100 Newton dan K-nya adalah 1000 ya. 1000 Newton per meter. Nah, nanti meternya ke atas ya. Newtonnya eliminasi, meternya ke atas kan per nih. Seperti itu. Ya. F-nya tadi 100 Newton dan K-nya 1000 Newton per meter persegi. Jadi tinggal 100 dibagi ini ya. 1000 atau 0,1 ya. 0,1 meter. Hati-hati. Di sini sentimeter yang ditanyakan. Maka kita rubah menjadi sentimeter ya. Berapa 0,1 meter jadiin sentimeter? 10 cm ya. Jadi gitu ya. Soal HOTS, soal tipe-tipe kontekstual untuk AN ya, atau asesmen nasional suatu saat nanti kalian kelas 11 itu kayak gini ya. Soalnya sebenarnya gampang, cuma kita harus jeli membaca kalimat dari soal tersebut. Jangan sampai kita tahu secara keilmuannya tetapi nggak bisa menerjemahkannya gitu ya. Hati-hatinya kayak gitu ya. Ini contohnya seperti ini ya. Kita udah sampai 0,1 meter udah betul, tapi kan yang sama soal yang diminta sentimeter, bukan meter. Ya. Itu tipe-tipe soal HOTS itu seperti itu. Oke, clear mengenai ini tadi hukum Hooke ya, aplikasinya. Baik, kita mungkin lanjutkan terlebih dahulu. Waktu kita kurang lebih 7 menit lagi. Oke. Seutas kawat piano punya tetapan elastisitas. Oh, ini saya kayaknya kurang satuannya ya. Ditarik sehingga bertambah panjang 0,5 mm. Ya. Energi potensialnya berapa? Ini itu harusnya tadi K ya. Oke, mungkin saya pakai warna merah lagi. Ini masih tentang energi ya. K-nya 8 dikali 10 pangkat 5, harusnya ini satuannya Newton per meter. Ya, K satuannya Newton per meter. Ditarik sehingga bertambah panjang, berarti kita pakainya delta X sama dengan 0,5 mm. Ya. Seperti itu. Hati-hati, ini 0,5 mm bukan meter, sedangkan ini meter, maka perlu kita memeterkan ya. 0,5 mm jadiin meter, berarti seperti tadi 5 dikali 10 pangkat min 4 meter ya. Seperti itu. Karena 0,5 dibagi 1000, 0,5 per 1000 ya, atau 0,0005 atau 5 dikali 10 pangkat min 4 meter. Oke. Nah, kan tadi kita belajar bahwa EP gitu ya. PP energi potensial pegas adalah setengah F delta X ya kan, seperti itu. Nah di sini kan nggak ada F-nya kan. Nah, kita harus pinter-pinter. Kita tahu bahwa ya hukum Hooke F sama dengan K delta X kan, ya nggak ya.
Untuk soal sebelumnya. Hukum Hooke F sama dengan K delta X. Maka apa? Dapat kita rubah si F ini nih, kita substitusikan berarti ya, ke sana nih, menjadi setengah dikalikan K dikalikan delta X dikalikan delta X lagi. Ya, atau setengah K delta X kuadrat. Kayak gitu. Di sini kita udah tahu dapat data apa, data K-nya kan, dan data ininya ya, si delta X-nya ya, seperti itu ya. Sehingga apa? Menjadi setengah K-nya itu 8 dikali 10 pangkat 5. Kemudian delta X-nya itu 5 dikali 10 pangkat min 4. Hati-hati kuadrat nih. Ini pelajaran matematika tentang eksponen ya waktu itu. Maka apa? Kita selesaikan yang depan dulu ya. Setengah kalikan 8 dikali, oke, setengah kali 8 dulu. Setengah kali 8 kali 10 pangkat 5 dulu mungkin ya. Atau yang, karena yang krusial yang belakang nih kadang-kadang banyak yang salah, maka mungkin saya selesaikan yang belakang dulu aja ya. Perhatikan nih, setengah 8 10 pangkat 5 ya. Nah ini nih ya. Ini kan dalam kurung ini dikuadratkan. Maka apa? Setiap bagiannya itu kita kuadratkan. 5-nya kita kuadratkan, 10 pangkat min 4-nya kita kuadratkan. 5 kuadrat itu 25 ya. 10 pangkat min 4 dikuadratkan berarti 10 pangkat min 8 ya. Ini dikalikan pangkatnya. Kayak gitu. Ini endingnya tuh kayak gini nih ya. Saya pakai space yang sebelah sini karena ruangannya udah nggak cukup. Setengah kali 8 kalikan 25 berarti 100 ya. Benar nggak? 100 ya, 100. 100 itu 10 pangkat 2. Nah ini dikalikan 10 pangkat 5. Ini 10 pangkat min 8. 7 min 8 min 1. Ketemunya 10 pangkat min 1 atau 0,1 joule ya lagi ya. Seperti itu. Oke? Halo? Lanjut? Sip ya, lanjut ya. Waktunya bentar lagi nih ya. Lanjut. Nah, gini nih, ini tentang susunan pegas ya. Ini mungkin sebelumnya belum kita pernah bahas. Kita akan mulai bahas sekarang, waktunya walaupun sedikit lagi ya. Ada 4 buah pegas identik. Ya, karena identik maka apa? Ya, tetapannya sama ya. Sama-sama 100 nih. K-nya K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4. Nilai tetapannya adalah 100 Newton per... Oh, kok persegi sih? Ini nggak bisa ya. Nggak bisa di back, tapi harus di erase. Ya, kayak gitu ya. K1 mau ditambah, sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4, sama dengan 100 Newton per meter. Nah, apabila keempatnya disusun secara seri, berapa tetapan pegas yang sekarang, yang gabungannya? Bagaimana kalau susunannya paralel? Nah, ini penting nih, ya. Definisinya harus penting, harus tahu dulu. Gini, pegas kalau kalian punya karet nih, 4 buah karet disusun seri ya. Kayak gini lentur banget nggak? Lentur sekali nggak? Sangat lentur nggak? Sangat lentur ya. Sangat lentur berarti artinya K-nya kecil. Butuh gaya yang kecil saja agar dia mulur. Sebaliknya 4 karet gelang kita paralelkan ya. Kita jadiin satu ya. Ditarik kenceng banget kan, keras banget kan ya. Bisa dibayangkan nggak? Kita punya 4 buah karet kayak gini, 1, 2, 3, 4. Lalu kita tarik ya ujung-ujungnya dengan tangan. Lebih keras kan dibandingkan dengan yang tadi yang secara seri kayak gini. Ya, ini nyambung ya. Ini lebih enteng, Ini lebih berat. Nariknya maksudnya ya seperti itu. Artinya apa sih? Nah, kita kan main-main dengan K ya. K itu semakin tinggi K-nya artinya semakin kaku atau nggak elastis, dan K-nya semakin rendah artinya semakin elastis. Ya, seperti itu. Nah, seri berarti apa? Yang seperti ini berarti kan semakin lentur kan? Ya, berarti semakin elastis, berarti K-nya semakin kecil. Nah, kalau paralel berarti K-nya semakin besar. Nah, ada 2 rumusan saja mengenai salah susunan ya. Pertama, nanti saya minta kalian pilih yang mana yang benar ya, seperti itu. Versi yang pertama nih, bahwa K totalnya ya, KT itu mungkin K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4. Atau seper KT, seper K total sama dengan seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3 ditambah seper K4 ya, kayak gitu. Ini berarti apa?
Kalian bisa memprediksi nggak mana yang seri mana yang paralel? Atas atau bawah? A atau B? Yang seri yang mana? A atau B? Coba tebak dulu sebelum kita selesaikan. Yang A yang seri, yang B yang paralel, gitu. Coba kita ini ya. Kalau totalnya seperti ini, maka akan menjadi 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Ketemunya berapa? 400 ya. Newton per meter. Berbeda dengan ini seperkate. Seperkate adalah ini kan sama-sama 100 ya, maka 4 ya. Ini berarti kan 4 per 100 ya. Atau KT-nya dibalik kan? 100 dibagi 4, 25 Newton per meter. Kira-kira dari jawaban yang sudah kita selesaikan ini, mana yang seri, mana yang paralel? Benar yang tadi atau benar yang berubah jadi sekarang nih jawabannya? Iya ya. Yang seri yang B ya, kan katanya jadi kecil kan? Sedangkan yang atas katanya besar ya, 400 kan? Ingat, semakin besar semakin kaku. Berarti yang disusun secara paralel. Ya, yang atas untuk yang paralel, yang bawah untuk yang seri. Jadi kalau rumusan untuk susunan pegas secara seri itu yang seper kayak gitu loh. Ya. Kalau susunan yang paralel itu yang ditambahkan langsung semuanya. Oke? Saya rasa cukup pas banget waktunya ya. Udah habis juga ya. Cukup semuanya? Halo? Semoga bermanfaat buat kalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.